Ibu, terima kasih semuanya sudah join di SGH Health Talk, mencegah dan merawat kulit dari skindemik. Terima kasih Bapak Ibu semua sudah join. Dan untuk sesi kali ini, kita sesuai tema adalah akan membahas mengenai permasalahan di kulit. Dan kita hadirkan juga dua narasumber kita hari ini, yaitu Dr. Sandi Prutamagani dan juga Product Manager Soho, yaitu Bapak Hermawan Helmi. Secara singkat, saya akan sampaikan juga mengenai CV beliau, yaitu Dr. Sandi sebagai Medical Affairs Senior Manager. Jadi sesuai dengan keahlian beliau ada di area Medical Affairs dan juga akan support produk-produk juga Soho. Dan bisa dilihat juga background-nya juga sudah sangat banyak ya pengalaman beliau juga. Dan kemudian saya akan perkenalkan Pak Hermawan Helmi atau biasa dipanggil Pak Wawan. Beliau adalah Product Manager di Professional Product, yaitu di timnya Pak Sugiharjo, menghandle untuk produk asin dan noroid. Background-nya sekarang sebagai sebelumnya adalah sebagai brand manager di Kombipar dan juga di KB Pharma. Nah, sebelum kita memulai sesi kali ini, saya juga ingin minta bantuan dari Soho People. Bagi yang belum follow, belum subscribe akun kita, silahkan di-subscribe, di-follow akun kita. Kemudian juga kita akan posting juga ya Bapak Ibu mengenai aktivitas di Soho Global Health, khususnya untuk people activity dan vacancies. Silahkan bagi Bapak Ibu leader di departemen tertentu maupun di cabang, apabila ada yang ingin disampaikan atau ingin diposting, bisa kirim ke recruitment@sohoglobalhealth.com untuk kami posting di akun sosial media kami. Oke. Tanpa berlama-lama, kita akan memulai. Namun sebelum kita mulai, saya mohon Bapak Ibu semua untuk aktifkan video. Kita akan foto bersama yang akan dipandu oleh Mbak Ayu. Silahkan Mbak Ayu. Terima kasih Bu Rere. Silakan Bapak Ibu untuk mengaktifkan kameranya ya. Kita akan foto bersama. Nanti pelaksanaan webinar ini akan kita posting di Instagram sohoglobalhealth.people. Oke, saya masih menunggu untuk Bapak Ibu membuka kameranya. Ya, silahkan buat yang di rumah juga nggak apa-apa, WFH. Kita open aja biar nanti muncul di sosial media kita. Betul. Nanti jangan lupa di like, komen ya Bapak Ibu. Oke, saya masih tunggu sebentar lagi ya. Ini masih ada yang Silahkan, belum. baru sedikit yang open kamera. Dari cabang ada yang mau open kamera, boleh. Pakai handphone juga boleh, bisa. Bapak Ibu sekalian. Nggak bisa open kameranya? Kameranya nggak bisa open. Bulan depan. Sorry, dari Pak. Oke. Oke. Oke, saya capture aja ya. 1, 2, 3. Jangan lupa senyum. Sebentar, satu kali lagi. Oke, sekali lagi ya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Silakan Bu Rere. Baik, thank you Mbak Ayu. Oke, tanpa berlama-lama kita akan memulai sesi ini. Nanti akan ada pemaparan pertama mengenai tema Health Talk, yaitu mencegah dan merawat kulit dari Dr. Sandi. Kemudian akan dilanjutkan pemaparan mengenai produk kita ya, karena kita punya produk yang cocok sekali untuk kulit yang bermasalah dengan skindemik. Nanti akan dibawakan oleh Bapak Hermawan atau Pak Wawan. Silakan Dr. Sandi untuk memulai sesi ini. Bisa langsung di-share slide atau kenalan dulu dengan Soho People yang ada di sini, Dok. Silakan, Dok. Terima kasih, Bu Rere. Oke, selamat pagi teman-teman di Soho People. Mungkin tadi udah introduction-nya juga dari Bu Rere udah disampaikan dengan baik, tapi mungkin izinkan saya mungkin ini lagi ya, mungkin memperkenalkan diri lagi. Nama saya Sandi Prutamagani.
Saya dari Departemen Medical under Divisi R&D, Regulatory, dan Medical Affairs. Ini jadi divisi yang dipimpin oleh Pak Rafael Aswin. Ya, jadi kita medical memang nanti pada prinsipnya akan support untuk pengembangan produk mulai dari awal sampai dengan nanti produknya udah lahir sampai nanti produknya nanti dipasarkan juga. Ya, hari ini mungkin istilahnya saya akan sharing aja, ya. Mungkin juga teman-teman Soho People sadar nggak sadar mungkin ada yang ngalamin, cuman mungkin dianggapnya, oh ini kayaknya biasa aja lah, cuman gatal-gatal biasa. Ini kayak cuman iritasi biasa aja. Ini paling kulit saya cuma sensitif seperti biasa aja, kayak kering aja. Padahal mungkin nanti kalau dibiarkan bisa jadi serius. Ya, oke. Izin kalau gitu saya share screen. Apakah layar saya, slide saya sudah terlihat? Sudah, Dok. Sudah ya? Oke, kalau begitu. Oke, terima kasih. Saya akan mulai. Tadi mungkin Bu Rere juga udah sampaikan mengenai topiknya hari ini. Kita akan bahas sedikit mengenai mencegah dan merawat kulit dari skindemic. Ya. Nah, ini skindemic ini sebetulnya ada istilah baru, ya, istilah yang baru muncul ini gara-gara pandemi COVID-19. Ya, namanya COVID-19, berarti dia tahun 2019 ya. Kalau saya nggak salah, mulai rame-rame itu Desember 2019 deh, gitu ya. Sekarang udah tahun 2022 ya, udah 2 kali ulang tahun nih berarti ya, COVID ini berarti. Ya, moga-moga dia jangan panjang umur ya, repot juga kita kalau nanti dia panjang umur. Oke, nah ini namanya juga skin demic, jadi nanti dia masalah kulit yang akan terjadi selama pandemi. Ya. Nah, kalau kita ngobrol mengenai kulit, ya, nanti biar nanti istilahnya teman-teman Soho People ini nggak bingung ya. Nanti kalau misalnya kulit itu sebenarnya sebesar apa sih, ya? Saya pakai laser pointer. Nah, ini kalau kita mau lihat lapisan atas kulit itu sebenarnya paling atas nanti ini epidermis. Ya, kalau bagian tengah-tengah ini dermis, yang paling bawah ini hipodermis. Hipodermis itu istilahnya kalau kita ngomong sekarang ini lemak lah. Ya, ini makanya warna kuning-kuning nih, lemak semua di sini. Nah, ini di atas sedikit ini udah ada pembuluh darah di atas si hipodermis. Nah, kalau kita nanti ngomongin istilahnya ada skindemic, ya, itu ada iritasi kulit. Nah, itu sebenarnya bagian mana sih dari kulit sebenarnya yang paling rentan untuk terkena? Ya jelas pasti di lapisan yang paling atas, di epidermis. Tapi tidak menutup kemungkinan juga kalau teman-teman membiarkan aja istilahnya udah di bagian epidermis ini udah lecet, udah luka, udah iritasi, kemudian tidak diatasi, nanti bisa ngerembes lagi ke bagian dermis. Ya, kalau misalnya udah mulai dilihat di sini nih, nah di dermis nih udah mulai ada ini nih, pembuluh darah kecil-kecil nih. Ya, pembuluh darah kapiler lah istilahnya di sini. Nah, ini nanti kalau udah mulai lecet, udah sampai bawah, ini pasti penyembuhannya nanti akan lebih sulit ketimbang nanti masih di lapisan yang epidermis. Ya. Nah, kita sekarang akan ngomongin dulu istilahnya skindemic itu tuh sebetulnya. Nah, makanya tadi saya sempat singgung. Ini masalah kulit yang muncul di situasi pandemi COVID-19. Ya, masalah kulit ini sebetulnya ironisnya malah muncul karena kebiasaan baik yang kita lakukan sebetulnya. Kebiasaan baik itu yang protokol kesehatan ya, yang dari awal pandemi COVID-19 tuh udah digembor-gemborin mungkin sama WHO maupun dari Kementerian Kesehatan. Ya, yang paling sering mungkin kita lihat pemakaian masker lah. Saya yakin sekarang Bapak Ibu teman-teman Soho People kalau keluar rumah kalau di bagian wajahnya tuh ada lupa masker, kayaknya ada something yang missing deh, ada sesuatu yang kurang. Ya, kalau dulu mungkin kita kalau keluar rumah lupa bawa handphone, ini juga kita bisa balik lagi. Mungkin sekarang kita kalau lupa pakai masker, kita bisa balik lagi ambil masker. Ya, kemudian kalau tenaga kesehatan atau yang kita singkat sebagai nakes itu mungkin keseringan pakai APD. Ya, alat pelindung diri yang mungkin teman-teman suka lihat di berita tuh yang bajunya kayak astronot ya, yang dari ujung kepala sampai ujung kaki ditutupin semua ya. Nah, yang mungkin yang juga cukup related, yang cukup sering teman-teman lakukan, nah ini cuci tangan ya, baik cuci tangannya itu menggunakan air dan sabun atau memakai hand sanitizer
Ya, kadang-kadang dikit-dikit kita kalau botol hand sanitizer atau enggak kayak di tempat pusat perbelanjaan atau di mall ada hand sanitizer nganggur, kita pecah-pecah kita pakai. Ya, nggak salah, bagus sebetulnya. Itu kita sedang mendukung protokol kesehatan yang digaung-gaungkan oleh pemerintah, sekaligus kita sebenarnya sedang berusaha memutus rantai penyebaran COVID-19. Ya, jadi teman-teman yang masih melakukan kebiasaan baik ini, protokol kesehatannya saya himbau tetap dilakukan ya. Jadi supaya ini istilahnya untuk memproteksi diri teman-teman sendiri juga. Ya. Nah, kalau misalnya kita yang paling sering kalau misalnya di tangan ya terutama ya paling sering ya kita kan ini terpapar nih sama sabun, air, kemudian pakai hand sanitizer, itu kalau memang terjadi kerusakan kulit ya pada kulit tangan, itu kita nanti sering sebut sebagai hand eczema atau enggak eksim pada tangan. Contohnya mungkin nih eksimnya bisa kurang lebih gambarnya seperti ini nih. Ya, mulai dari ringan, sedang sampai cukup berat itu nanti bisa sampai berkerak ya, bahkan dilihat ini sampai ada yang luka pun ini seperti ini gambarannya. Ya. Ini ya, kalau protokol kesehatan ini dulu ada 3M, 4M, naik 5M, sekarang ada 6M nih, udah sampai yang udah banyak banget. Saya nggak tahu nanti ke depannya ada berapa M lagi nih nanti. Ya, kayak contohnya sekarang 6M ini kita memakai masker dengan benar, mencuci tangan menggunakan air dan sabun, kemudian kita menjaga jarak, kita melakukan vaksinasi COVID-19, kita menghindari kerumunan, serta kita membatasi mobilitas. Ya, ini jadi ini saya tetap tampilin di sini karena sekarang Omikron nih lagi lumayan kejam juga kayaknya ya, lagi lumayan banyak juga, penyebarannya cepat, penularannya pun juga cukup mudah. Jadi ini saya tampilin ini biar teman-teman nanti ingat lagi deh, ya ini kita ada 6M yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan juga dengan Dirmas. Mohon juga bantuannya untuk tetap dilakukan. Ya. Nah, ini ternyata kalau dari protokol kesehatan yang mungkin nggak cuma dilakukan di Indonesia, tapi juga dilakukan oleh seluruh dunia ya, karena pandemi COVID-19 ini nggak cuma mengenai Indonesia, tapi juga seluruh dunia. Ya, imbasnya tuh bahkan mungkin yang negara-negara yang waktu itu saya nggak pernah dengar pun, yang mungkin ada sepertinya nih manusianya nggak banyak, tapi bisa kena COVID juga tuh ada juga ternyata. Ya, nah ini ternyata banyak banget ditemukan iritasi kulit ternyata sebetulnya karena penggunaan masker, penggunaan APD, penggunaan sarung tangan, dan penggunaan cairan pembersih tangan selama pandemi COVID-19. Ini ada penelitian terbaru di tahun 2020. Ya, jadi kita kalau mau lihat nih, ada yang orang-orang yang menggunakan masker N95, menggunakan Google untuk kacamata ya, kacamata yang di nakes. Kemudian kita melihat yang face shield juga ya. Mungkin face shield ini ada juga yang versi yang murah ya kita ya, atau yang versi yang awam tuh yang bentuknya kayak plastik mika lah, yang dia ditutupin di muka gitu, tahu ya mungkin ya, pernah beli juga mungkin di e-commerce. Atau penggunaan sarung tangan, mungkin biasanya juga nakes, tapi kadang-kadang saya juga nggak jarang juga ngelihat sekarang ibu-ibu yang di pusat perbelanjaan pada saat belanja sayur atau buah juga masih pakai sarung tangan medis juga ada gitu. Tapi itu bagus, nggak ada masalah kok sebetulnya. Ya karena kan prinsipnya juga itu buat memproteksi diri dia juga. Tapi kalau pakai APD kayaknya itu too much sih menurut saya sih. Saya pernah lihat ada beritanya yang belanja di pusat perbelanjaan pakai APD, itu too much banget sih. Ya lebay lah istilahnya. Nah itu yang juga yang nggak kalah banyak lagi ini yang memakai hand hygiene. Hand hygiene ini yang memakai air dan sabun dan memakai hand sanitizer. Ya, jadi ternyata ini orang-orang yang juga menggunakan APD ini ya, perlindungan ini secara sering dan terus-menerus. Nah, ini ternyata bisa menimbulkan apa yang kita sebut sebagai skin damage, ya. Nah ini contohnya ya. Ada ya teman-teman pasti ini nih, ini face shield nih yang di sini nih. Nah, ini kayaknya pasti pernah beli lah. Ya, sekarang juga udah relatif murah. Nah, ini kalau ini Google nih. Ya, saya nggak tahu nih ada yang pernah beli nggak teman-teman di sini nih, ada yang pernah pakai juga nggak kayaknya. Tapi saya beberapa pernah juga saya pergi sama istri ke pasar juga. Ini ada yang pakai beginian juga ke pasar, saya kaget juga sebetulnya. Ya, tapi nggak ada masalah juga sih. Tapi walaupun ini sebetulnya memang peruntukan untuk medis sih sebetulnya. Ya, oke.
Oke. Ini ternyata imbasnya nih kalau kita pakai masker. Jadi kalau misalnya ini sebetulnya paling banyak orang medis ya, nakes ya. Jadi yang pakai masker udah pakai masker yang medis biasa, pakai N95 lagi, kemudian dia ditutupin lagi pakai APD. Nah ini lihat nih, ini bekasnya nih. Ya. Nah ini sebetulnya lama-kelamaan nih sebetulnya. Kalau misalnya cuma sekali, 2 kali, atau enggak mungkin 1, 2 hari, 3 hari, 4 hari, dan seterusnya, mungkin tidak menjadi masalah. Tapi kalau dalam jangka waktu yang sangat panjang, ya, kemudian juga dalam frekuensi juga yang lebih sering, jadi nanti yang akan jadi masalah yang namanya kita sebut nanti sebagai maskne. Nah ini tadi ada istilah skindemic, nah ini ada istilahnya namanya maskne jadinya. Apa sih maskne sebetulnya? Mas ini pasti masker jadi istilahnya. Ne-nya di sini tuh dari kata akne. Akne tuh jerawat berarti. Ya. Jadi itu sebetulnya kan ini jerawat yang muncul gara-gara kita keseringan pakai masker. Ya. Jadi itu istilahnya masker tuh kadang-kadang problemnya udah sering banget dipakai, ya, nggak diganti-ganti. Ya. Kadang nggak jarang juga orang yang dari pagi sampai sore pakai maskernya masih itu aja, nggak dicopot-copot lagi. Ya, mungkin udah keluar masuk, udah ke outdoor, ke indoor, udah kena panas, udah berkeringat, makeup udah luntur di dalam, ya maskernya masih nempel terus aja di situ. Ya, itu bayangkan. Jadi istilahnya ada kuman, ada bakteri, ada apa namanya jamur kadang-kadang mungkin ya itu ada di bagian muka di pipi di sini nih ya nempel terus di sini. Ya, makanya tapi sekali lagi bukan berarti saya bilang, jangan pakai masker, jangan ya, bukan. Maksud saya bukan begitu. Jadi kita nanti akan belajar sebenarnya masker tuh nanti idealnya tuh cara makainya gimana. Ya, apa yang mesti kita lakukan nih? Ya kalau mungkin dulu ya awal-awal pandemi, kalau alasannya masker mahal, yes deh, ya itu saya mungkin masih oke, masih lumrah lah. Tapi kan menurut saya sekarang harga masker sudah amat sangat terjangkau nih. Ya, di Soho juga ini kita juga punya masker nih ya dari Soho nih sebetulnya. Ya, jadi nanti silakan teman-teman juga kalau misalnya membutuhkan masker dari Soho pun juga kita sebenarnya punya masker juga nih sebetulnya. Ya, tapi prinsipnya ini adalah cara pemakaian masker yang salah sebetulnya. Ini maskne ini bisa timbul karena cara pemakaian masker yang salah. Ya, nah ini nih sebetulnya nih ya kenapa sih orang bisa sampai terjadi namanya maskne? Ya, jadi maskne, jadi masker, max tadi, ne-nya akne ya, jadi sebetulnya. Jadi nggak selalu bentuknya jerawat, tapi nanti istilahnya ada yang manifestasi seperti jerawat. Ya, merah-merah, kemudian nanti timbul bintil-bintil istilahnya ya, atau enggak timbul benjolan-benjolan kecil pada area wajahnya. Nah, itu nanti yang kita sebut sebagai maskne. Karena apa? Pertama tuh ada gesekan antara masker dan kulit sebetulnya. Ya, jadi kalau saya selalu juga bilang pakai masker juga jangan yang nyiksa muka lah sebetulnya. Ya, jangan maskernya yang ketat banget itu dipakai juga tuh jangan sebetulnya. Ya, tapi juga jangan pakai masker yang terlalu longgar juga. Itu sebenarnya salah juga sebetulnya. Ya, pakai masker terlalu longgar juga sebetulnya itu nanti akan memicu juga ada celah atau rongga supaya bakteri dan virus itu bisa masuk. Jadi istilahnya pakai masker tuh yang paling nyaman aja untuk wajah kita. Ya. Kemudian yang kedua, adanya keringat sama kelembapan yang tinggi. Ya. Indonesia ya kita tahu itu kita adalah negara dengan tingkat kelembapan yang cukup tinggi sebetulnya. Ya. Kita gampang banget untuk berkeringat ya. Kemudian juga kalau memang berkeringat ya kita kalau di area-area yang tertutup seperti mungkin kita di bagian badan yang kita tertutup oleh baju atau di bagian kaki yang kita tertutup dengan celana, itu kalau misalnya terus-menerus itu sebetulnya nanti bisa mengiritasi kulit sebetulnya. Ya. Ya cuman mungkin yang lumayan terpapar nih sekarang ini sebetulnya masker nih sebetulnya. Masker tuh lebih gampang kotor sebetulnya juga nanti. Ya. Nah, itu nanti istilahnya keringat sama kelembapan itu nanti akan menyumbat folikel rambut di muka. Ya, udah keringat, kelembapan udah tinggi, habis itu udaranya juga sekitarnya di outdoor, di luar ruangan lumayan bersih nih ya. Ada minyak, ada kotoran lagi di luar.
Ya, udah apa? Ini kombinasi ya, udah keringat, kelembapan, ada minyak, ada kotoran, udah lengkap tuh. Ya di wajah tuh, saya rasa yang di sini yang perempuan udah paham banget lah bahayanya buat muka. Ya, ini udah istilahnya kondisi yang cakep banget lah untuk pertumbuhan bakteri di sini. Ya, ditambah lagi ya untuk yang perempuan nih kadang-kadang makeup. Ya, ada makeupnya tebel, kemudian juga ada pakai skincare-nya itu juga kadang-kadang nggak sesuai. Ya, kadang-kadang juga mungkin ada yang pakai skincare mungkin kayak tabir surya atau sunblock-nya, itu nanti bingung nih, oh ini pakainya komedogenik atau non komedogenik nih sebetulnya. Ya, nah ini nanti sebetulnya malah yang bikin resikonya maksudnya itu semakin tinggi sebetulnya. Gampang sebetulnya kalau tadi kita udah tahu maksudnya itu caranya gimana? Bagaimana bisa terjadi maksudnya itu gimana? Cara mencegahnya harusnya akan lebih gampang sebetulnya. Ya, nah ini yang pertama tuh yang paling efektif, yang paling gampang itu adalah cuci muka, cuci wajah secara teratur setiap hari. Ya, ini sih lebih saya himbau untuk teman-teman yang aktivitasnya banyaknya outdoor. Ya, kalau yang teman-teman lebih banyak aktivitasnya di indoor, ya sebenarnya nanti lebih problemnya di kering ya, karena kan mungkin kena AC. Ya, dan itu paling sering karenanya AC. Itu nggak ada masalah cuci muka juga untuk teman-teman yang di indoor, tapi untuk teman-teman yang di outdoor ini saya sangat himbau sekali. Ya, nah kemudian yang kedua nih, gunakan moisturizer atau enggak pelembab untuk ngurangin gesekan berlebihan pada kulit. Ya, jadi kalau memang tadi kan saya ngomong pakai masker yang nyaman nih, jangan terlalu kencang, jangan terlalu longgar juga. Tapi itu kan yang ideal ya. Tapi kadang-kadang kita ya dapatnya maskernya, saya dapat maskernya kayak begini nih, agak kencang juga nih di muka nih. Ya, istilahnya saya pakai masker tipe apapun, ya istilahnya kencang juga nih di muka. Oke, nggak ada masalah. Ya, kita bisa pakai moisturizer supaya kita ngurangin gesekan ya antara masker dengan wajah kita. Ya, kemudian yang ketiga, tadi problemnya ada di mana? Makeup. Ya, nah makanya sebisa mungkin ya, sebisa mungkin aja sih ya. Tapi nanti kembali lagi ini ada di keputusan masing-masing ya di teman ya. Hindari pakai makeup yang berlebihan saat pakai masker. Ya, kalau memang teman-teman kudu banget nih harus masih pakai makeup nih, ya pakai produk yang non komedogenik. Ya, jadi yang produk-produk yang tidak akan merangsang pertumbuhan komedo pada muka. Ya, komedo ini nanti istilahnya mau itu nanti yang bentuknya white head atau enggak yang black head itu nanti yang akan memicu timbulnya jerawat. Ya. Nah, kemudian yang keempat, ganti masker sesering mungkin. Ya, terutama kalau misalnya udah keringetan nih, udah kayaknya maskernya udah kayaknya basah-basah dikit lah gitu. Ya, ganti deh. Makanya tadi saya bilang mungkin kalau di awal pandemi kita ngomong begini mah, waduh diomelin, masker mahal harganya. Tapi sekarang saya yakin udah sangat terjangkau sekali harganya semua. Ya. Kemudian yang nggak kalah penting juga, yang nomor 5, istirahatkan wajah selama 15 menit setelah 4 jam penggunaan masker. Ya, ya, tapi diusahakan di ini ya, kondisinya jangan yang rame-rame juga kalau kita nyopot masker. Ya, istilahnya biar mukanya itu relax dikit nih, jangan ditempelin masker terus begini. Ya biar relax dikit juga, ya, tapi nanti pastikan juga di kondisi yang aman ya, jangan nanti ngistirahatin wajahnya misalnya lagi teman-teman lagi di kondisinya lagi di kerumunan ya, ataupun nanti lagi pulang ke rumah menggunakan transportasi publik, ya itu nggak bijak juga sih istilahnya kalau ngistirahatin wajahnya kayak begitu ya. Cukup gampang makanya ya, jadi yang 5 tips ini saya rasa masih bisa dipraktekin pada kehidupan kita sehari-hari ya. Nanti mungkin yang nanti kita mau highlight di sini adalah kita penggunaan moisturizer ya. Nanti ada moisturizer yang cukup baik ya untuk menjaga kelembapan pada area wajah kita juga ya. Nah, itu tadi maksudnya ya. Sekarang kita larinya ke bagian tangan nih ya. Saya nggak bahas yang penggunaan APD karena itu lebih related ke nakes ya. Jadi teman-teman di sini
Yang saya akan bahas lebih banyak yang penggunaan masker sama penggunaan hand sanitizer dan ini air dan sabun. Ya. Nah, jadi kita yang mungkin paling banget sering banget dari awal pandemi sampai sekarang ini nih, hand sanitizer nih. Ya, dulu mungkin ini ya udahlah biasa aja lah, bukan produk yang banyak dicari, banyak dibutuhkan. Ya, kayaknya sekarang juga kita udah punya di tas, kita udah ngantongin mungkin di saku baju juga kita ada yang ngantongin yang kecil, entah di mobil atau di motor juga kita ada ngantongin juga, mungkin naruh di mobil atau di motor. Ya, tapi ini sebetulnya alkohol pada basicnya itu nanti akan menyebabkan kulitnya jadi kering dan mudah iritasi. Ya, mungkin makanya balik lagi nih, sadar nggak sadar nih ya teman-teman, makanya yang suka semprot-semprot atau enggak yang nanti suka pakai yang bentuknya gel ya, atau yang bentuknya cairan juga hand sanitizer-nya, itu lama-lama kalau keseringan pakai juga jadi kering nih, kadang-kadang sampai pecah-pecah nih di kulit tangan nih ya. Nah, itu kenapa? Karena ya alkohol ini nanti akan meningkatkan TEWL. TEWL itu apa sebetulnya? TEWL itu adalah transepidermal water loss. Jadi ceritanya itu kehilangan cairan di lapisan epidermis. Ya, tadi lapisan epidermis tuh kita tadi bahas di awal. Lapisan epidermis yang paling atas. Ya, jadi alkohol tuh ceritanya nanti dia akan membuang air ceritanya sifatnya. Jadi membuang cairan di kulit sebetulnya. Ya. Makanya itu kita yang menyebabkan kulit kita lebih gampang kering kalau kita menggunakannya secara terus-menerus dan dalam jangka waktu yang panjang. Ya, bahkan ini ada penelitiannya juga nih, 7 dari 58 perawat. Ini perawat di rumah sakit ya. Ya, dengan paparan desinfektan nih yang mengandung alkohol setiap hari. Setiap hari nih pasti pakai ya, mereka juga kalau namanya bekerja di fasilitas kesehatan ya udah pasti dikit-dikit cuci tangan, atau enggak kalau misalnya susah cuci tangan pakai air dan sabun, ada hand sanitizer itu dipakai. Nah, mereka itu cenderung mengalami dermatitis di situ. Ya, itu dulu nih. Ya, di kondisi yang belum pandemi nih. Ini dulu nih. Ya, kita sekarang yang di kondisi pandemi, ya kita istilahnya tuh hampir mirip seperti si perawat ini semua. Pasti. Ya, dulu kita mungkin sebelum pandemi ya jarang banget lah ya kita cuci tangan pakai hand sanitizer atau pakai air dan sabun. Ya, tapi kita pada saat di kondisi pandemi ini ya kita jadi kondisinya hidupnya seperti si perawat ini sama sebetulnya. Nah, makanya itu WHO ya sebetulnya mereka merekomendasikan juga untuk memakai pelembab kulit atau moisturizer untuk mencegah iritasi. Yang salah satunya yang bisa kita pakai nih ya itu adalah yang mengandung pseudoceramide ya. Nah, ini ada penelitian juga nih yang ini penelitian baru selama pandemi juga nih, ini tahun 2021 ya. Mereka nih istilahnya meneliti nih sebetulnya masalah kulit tangan yang banyak terjadi selama pandemi itu apa sih sebetulnya ya. Gatal ya, banyak tuh ya, ini itch nih di sini nih, ini dryness, paling banyak dryness sebetulnya, kering, kulitnya kering ya, dryness, ini gatal, ada luka ya, itu karena udah gatal, kering, digaruk-garuk pasti lecet lama-lama. Makanya tadi saya bilang digaruk pelan-pelan nih, yaitu epidermis kena, lama-lama kalau kita nggak obat ya digaruk terus sampai lapisan dermis ya, udah sampai lapisan dermis. Tadi teman-teman kalau bisa lihat tadi udah ada pembuluh darah yang kecil-kecil semua. Nah, itu nanti yang bisa bikin lesi pada kulit nanti ya. Istilahnya nanti bisa lukanya sampai kebuka, sampai lukanya lebih dalam. Ya, itu pasti penyembuhan lukanya akan lebih lama dan komplikasinya pun juga cukup banyak di situ. Ya. Oke, nah bahkan di penelitian lain pun juga dikatakan ini di tahun 2020 ya, ternyata juga iritasi pada tangan nih ya, istilahnya skin demic ini yang ngalamin itu nggak cuma orang dewasa ternyata ya, anak-anak nih juga kena problemnya juga nih sebetulnya. Ini contohnya lihat ya, ini kering banget ya tangannya nih. Tuh, ini udah ada yang merah-merah juga di sini. Ini gambar yang atas ya, kalau di gambar yang bawah nih udah sampai lecet semua nih, digarukin. Ya, kalau ini merah-merah semua. Ya, karena kita juga yang kena pandemi COVID-19 nggak cuma kita orang dewasa, anak-anak kita juga kena sebetulnya. Ya,
secara nggak sadar kita sebenarnya ngajarin mereka kebiasaan baik sebetulnya. Ya, kayak anak saya pun juga sekarang kalau mau makan pun dia pasti nggak lupa buat cuci tangan. Ya, jadi lebih pintar sendiri lah istilahnya. Kalau dulu kan mungkin ya saya pribadi dulu pas kecil juga agak susah buat cuci tangan. Ya, tapi gara-gara pandemi ini sebenarnya kita sudah menanamkan kebiasaan yang baik, tapi sebetulnya juga jangan lupa ya ini ada resikonya juga anak-anak mengalami skindemik di sini. Nah, ini dibuktikan nih sebetulnya kita kalau mau melihat efek jangka pendek dari penggunaan desinfektan yang berbahan dasar alkohol atau enggak sabun cuci tangan nih ya, yang biasanya kita pakai ya, di mana sebenarnya subjek ujinya adalah orang sehat nih tanpa riwayat penyakit kulit nih. Ya, jadi kita nih benar-benar orang sehat, kita mau buktiin nih bener nggak sih ya hand sanitizer atau enggak sabun itu ternyata bisa mengiritasi kulit ya. Nah, kalau dilihat ini selama 4 minggu berturut-turut, cuma 4 minggu ya, 4 minggu atau sebulan ya. Jadi kalau ini orang disuruh nih cuci tangan terus ya tiap hari ya, kemudian pakai hand sanitizer ya. Kalau misalnya habis kena kotor atau apapun ya, selama 4 minggu doang nih, nggak usah lama-lama, selama sebulan aja ya. Nah, ini kalau udah dilihat aja nih dari studinya ya, ini akan mengalami kecenderungan iritasi kulit itu lebih tinggi. Bahkan kulitnya lebih kering. Ini cuma 4 minggu ya. Ini pandemi COVID-19 tadi kita udah 2 tahun lewat nih. Ya, berarti udah lebih lama lagi. Ya, jadi makanya saya bilang ini pasti secara sadar nggak sadar kita semua ada yang ngalamin sebetulnya kayak gini, kulit kering, kulit sensitif, kulit mengalami iritasi, pasti ada. Ya. Nah, itu dia. Makanya sebenarnya iritasinya ini kita terjadi karena kita ada kontak dengan bahan kimia. Bahan kimia tadi itu ya alkohol sama sabun sebetulnya. Sabun itu sebetulnya ada satu kandungan yang apa namanya, yang bisa mengiritasi, ya, namanya sodium lauryl sebetulnya nanti itu ada, ya. Tapi itu sebetulnya nanti yang akan memicu namanya terjadi dermatitis kontak iritan di sini, betulnya, ya. Nah, makanya teman-teman mungkin selama ini juga cukup sering kalau dengar istilahnya eksim. Eksim itu ya itu dermatitis, ya, atau enggak atopik nih, eksim atopik itu juga sebenarnya masuk tipe dermatitis. Nah, tapi ini khas nih, ini dermatitisnya karena ada kontak dengan bahan-bahan kimia sebetulnya ya. Nah, kita bahas sedikit ya mengenai dermatitis deh ya, jadi mungkin biar agak nyambung istilahnya ya. Dermatitis itu sebetulnya apa sih? Dermatitis itu cuma reaksi kulit aja. Kulit itu bereaksi, dia mengalami peradangan, mengalami inflamasi. Ya, bagian mana yang terkena? Itu bisa lapisan epidermis dan dermis. Ya, itu dia bereaksi karena apa? Karena ada respon. Kulitnya merespon terhadap apa? Terhadap faktor dari eksternal maupun dari internal, dari faktor luar maupun dalam. Ya, faktornya apa? Ya mungkin tadi salah satunya ada iritan ataukah misalnya ada alergen. Ya, misalnya ada yang nggak kuat kena serbuk bunga mungkin ya, atau nggak serbuk tanaman, ya, kena di kulitnya gatel-gatel, itu alergi. Ya, ataupun tadi misalnya teman-teman yang misalnya pakai jam tangan nih ya, yang bahannya kulit misalnya, nah itu misalnya bisa gatel-gatel, nah itu juga tuh sama tuh, itu respon, itu sebenarnya kulit kita ngerespon, ngasih tahu ke kita, ini apa ada bahan yang kita nggak kuat nih gitu di badan kita, ya. Nah, jadi kalau ditanyain nular nggak sih dermatitis? Enggak, ya. Jadi kalau teman-teman ditanya apa temennya misalnya ada yang gatal-gatal sampai merah-merah begitu, ya jangan dijauhin juga, ya itu nggak nular sebetulnya. Kecuali memang nanti dia sampai ada luka terbukanya nih, ya makanya hati-hati kalau misalnya udah gatal, udah kulitnya kering, sensitif, ya cepat kita diobatin. Jangan sampai digarukin terus sampai lukanya kebuka. Nah itu nanti bisa memicu pertumbuhan bakteri ataupun virus atau jamur. Nah, kalau udah ada bakteri, ada virus atau dari jamur di kulit itu baru udah fase yang menular. Tapi kalau cuma ini dermatitis yang biasa ini tidak menular sebetulnya. Ya. Nah, makanya tadi ada istilah namanya eksim. Ya, dari kecil makanya saya yakin ini teman-teman udah cukup banyak dengar lah istilah eksim. Nah, ini adalah dermatitis atopik. Ya, jadi ini istilahnya dermatitis atau enggak penyakit kulit yang kita dapatkan dari orang tua, warisan lah ceritanya. Ya, faktor risikonya apa aja sih? Orang bisa terkena dermatitis itu karena usia, karena lingkungan, karena riwayat keluarga, karena alergi maupun karena ada asma. Ya.
Itu dermatitis secara singkat. Ya, jadi ini ya, poinnya tidak menular ya. Jadi jangan parno dulu lah istilahnya. Oke. Baru kita ngobrol ke dermatitis yang spesifik nih. Dermatitis karena adanya kontak istilahnya. Ya, itu sebenarnya dibagi dua. Ada dermatitis yang namanya dermatitis kontak iritan dan dermatitis kontak alergi. Ya. Nah, yang paling banyak sebetulnya, yang paling banyak kita temuin itu adalah dermatitis kontak iritan. Ya, 80% ya dari seluruh kasus dermatitis kontak. Ya, jadi ya sisanya si alergi ini berarti 20% lah kalau kita mau hitung kurang lebih. Nah, ini makanya kadang-kadang secara sadar nggak sadar ya kita ini pasti ngalamin. Ya, kita kadang-kadang ganti deterjen, ganti sabun mandi, ya ganti parfum, ganti deodoran, ganti apapun, kadang-kadang ada atau ganti skincare, kadang-kadang ini bisa juga kita gatel nih. Ya. Nah, ini namanya dermatitis kontak iritan di sini. Ya. Nah, ini saya singkat DKI ya, dermatitis kontak iritan. Ya, bukan daerah khusus ibu kota ya DKI di sini. Ini berarti DKI ini dermatitis kontak iritan. Ya, dermatitis kontak iritan ini nanti bisa akut, bisa kronis. Ya, kalau akut itu memang masih dalam jangka waktu yang pendek. Sedangkan kalau kronis, dia udah dalam jangka waktu yang lebih panjang. Ya, tergantung dari apa, dari berapa lama dan berapa sering si pasien terpapar dengan bahan iritannya. Ya, nah ini pasti prinsipnya dermatitis kontak iritan ini akan merusak kulit sekaligus lapisan lemaknya, lapisan lipid. Ya, bahkan tuh bisa sampai dalam banget nih. Ya, pengaruhnya. Ya. Oke, nah ini kalau teman-teman mau lihat nih ke gambarnya di sini ya, ini contoh-contohnya aja ya. Ada yang serem-serem dikit ya, tapi kayak nggak serem lah nih ya, masih wajar lah gambarnya lah. Ya, mungkin ini nih yang paling sering lah, ini tangannya ini nih. Ya, lecet banget sampai tangan. Ini sih udah parah banget lecet. Ya, gejala-gejalanya mungkin yang cukup sering kita bisa lihat tuh apa aja sih? Kemerahan, ya, gatel, bengkak, nyeri, ya, ulcerasi, ini luka yang terbuka ya, ulcerasi ya jadinya ya. Kulitnya kering dan kulitnya pecah-pecah. Ya, ayo coba dilihat masing-masing ya, atau enggak dicek masing-masing aja. Saya saat ini sedang mengalami gejala seperti ini enggak? Gitu, ya. Oke, nah ini kalau kita bandingin secara lebih detail lagi, ini perbandingannya dermatitis kontak iritan dengan yang alergi, ya. Jadi kadang-kadang bingung nih teman-teman nih. Ini saya karena iritan atau karena kenanya dermatitisnya kontaknya karena alergi nih sebetulnya, ya. Nah kalau dermatitis kontak iritan biasanya ada di tangan atau enggak mungkin tadi contohnya di masker tadi tuh, di masker, ya. Ada di wajah ya berarti ya kalau tadi di masker. Nah, kalau dermatitis kontak alergi, itu biasanya ada di bagian terbuka dari tubuh. Ya, bagian terbuka. Jadi bagiannya nggak tutupin apa-apa tuh sebetulnya dermatitis kontak alergi. Ya, tangan kebuka begini, tiba-tiba dia bisa gatal. Ya, kita nggak pakein bahan-bahan sesuatu ya, kita misalnya nggak pakein nggak pakein pelembab, nggak pakein skincare, nggak pakein apalagi ya, pokoknya produk-produk perawatan di kulit ya, tiba-tiba gatal aja. Nah, itu mungkin dermatitis kontak alergi di situ. Ya. Kalau dari gejala, kalau paling kelihatan dermatitis kontak iritan, itu rasanya kayak kebakar, nyeri, gatal tuh ada, tapi nggak dominan. Tapi kalau alergi, ini udah pasti gatal, gatalnya dominan banget. Ya, teman-teman kalau yang pernah ngalamin alergi, udah tahu deh, itu pasti gatal semua rasanya. Ya. Nah, kalau penampakan dari permukaan kulitnya, kalau dermatitis kontak iritan itu paling sering kulitnya apa? Kering sama pecah-pecah. Ya, kalau yang dermatitis kontak alergi biasanya tuh udah sampai ada benjolan-benjolan kecil, bintil-bintil kecil istilahnya. Itu ada namanya vesicle, kalau nggak bule. Itu kayak benjolan atau nggak bintil-bintil kecil tuh kalau ditekan-tekan tuh, nah tuh keluar air tuh. Ya, ada tuh. Nah, terus habis itu kalau kita lihat batas lesinya tuh gimana? Kalau jadi ceritanya kalau kita ada kemerahan pada kulitnya nih, ya batasnya tuh kelihatannya tegas enggak? Ya, atau kita batasnya meragukan. Nah, kalau dermatitis kontak iritan itu biasanya batasnya meragukan. Kalau dermatitis kontak alergi, itu batasnya jelas banget, tegas di situ. Alergi itu pasti dia terpusat di satu tempat, tuh, kelihatan tuh. Kalau iritan, kadang-kadang nanti bisa ada di tangan, tiba-tiba nanti di kaki juga ada, ataupun nanti misalnya di di bagian wajah juga ada. Itu nanti bisa macam-macam.
Ya. Jadi nanti bisa ngebedain dikit ya di sini. Nah, sekarang kalau misalnya udah terjadi dermatitis kontak, ya, baik itu kontak yang iritan maupun yang kontak alergi, itu kita mesti ngapain? Ya, yang pertama kita cari nih bahan iritannya apa. Atau enggak misalnya kalau kita tahu ini kita akan alergi, cari nih kita alerginya karena apa. Ya, kemudian stop. Ya, saya makanya kadang-kadang kalau begini saya suka tanyain juga pasiennya, kamu ada ganti sabun mandi nggak? Ya, atau enggak kamu ada ganti contohnya shampoo nggak, siapa tahu, atau enggak kamu ganti deterjen nggak, dan lain sebagainya. Ya, nah di situ kadang-kadang kita bisa ngelihat juga tuh, nah itu awal mula penyebabnya dari mana. Soalnya nggak mungkin tiba-tiba dia gatal-gatal tanpa sebab. Ya, kemudian selalu semua penyakit kulit apapun itu jaga hygiene, jaga kebersihan diri. Makanya tadi salah satunya maksudnya tuh yang disarankan cuci muka. Ya, itu sebenarnya juga untuk menjaga kebersihan sendiri. Kemudian kita menggunakan pelindung pribadi di sini. Ya, jangan minjem ya. Jadi benar-benar yang pribadi punya kita. Ya, mau pakai masker ya ataupun mau pakai bahan-bahan yang lain ya. Misalnya sarung tangan atau apa misalnya sampai pakai sarung tangan ya atau pakai face shield dan lain sebagainya, pakai yang punya kita sendiri deh gitu. Jangan yang pinjam dong ya, pakai gitu jangan. Kalau memang terpaksa ya dibersihin dulu. Ya. Kemudian kita juga bisa menggunakan krim steroid. Ya, ada krim-krim juga ya yang biasanya dokter suka resepkan juga kalau misalnya gatalnya cukup parah nih udah merah begini, kita juga nggak jarang kita kasih krim steroid. Ya, kemudian juga kita bisa minum obat antihistamin, itu obat untuk pereda gatal, dan yang nggak kalah penting nanti ini kita bisa menggunakan moisturizer ataupun pelembab. Ya, jadi ini di guideline-nya pun sendiri ini banyak banget moisturizer tuh disebut. Ya, cuman seringkali tuh orang tuh khususnya ya di Indonesia tuh fokusnya tuh sebenarnya di pengobatannya. Pengobatan dicari tuh yang mana? Ya ini steroid sama antihistamin. Ya, udah diobatin, gejalanya udah hilang, ya sudah. Dia udah nggak mau ngerawat lagi. Nah, sebenarnya moisturizer nanti itu sebenarnya peranannya itu lebih panjang. Dia bisa ngebantu ngerawat sebetulnya, sama untuk bisa membantu mencegah. Ya, makanya kadang-kadang yang kita sering lupa di sini lebih baik itu kita mencegah daripada kita mengobati di sini. Ya. Oke, next. Nah, bahkan kalau kita lihat guideline nih ya, guideline atau pedoman tata laksana di Indonesia sendiri ini ada asosiasi namanya Perdoski. Perdoski itu jadi asosiasi dokter spesialis kulit nih. Ya. Ini mereka sampai menyarankan nih, ini yang saya lingkarin, semoga kelihatan ya gambarnya ya. Gunakan pelembab setelah mencuci tangan. Tuh, jangan lupa tuh sampai ditulis ya, pakai tanda seru. Ya. Kemudian pas pakai hand sanitizer nih, gunakan pelembab sebanyak 2 kali di sini tulis tuh, setelah menggunakan hand sanitizer. Ya, semoga kelihatan ya, ini tulisan kecilnya nih di sini. Jadi ini tambahan, makanya Perdoski ini juga sebetulnya melihat dokter spesialis kulit di Indonesia ngelihat ini, oh ini kasusnya dermatitis kontak iritannya cukup banyak nih ternyata nih di tangan nih. Ya, mereka pas ngelihat oh penyebabnya nih awal mulai dari sini nih karena mereka menggunakan air dan sabun dan menggunakan hand sanitizer. Ya, mereka nggak bilang jangan cuci tangan nggak loh di sini ya, tapi jangan lupa supaya menggunakan hand sanitizer menggunakan moisturizer pelembab setelah mencuci tangan di sini. Ya, nggak cuma guideline lokal nih, guideline yang internasional pun ternyata juga merekomendasikan nih sebetulnya. Ini WHO nih, ya. WHO malah merekomendasikan menggunakan pelembab juga nih, jangan lupa nih. Ya, setelah menggunakan hand sanitizer atau mencuci tangan dengan sabun. Ya, kalau tadi Perdoski itu dia spesifik bilang kalau habis pakai hand sanitizer, pakai moisturizer 2 kali bahkan. Ya. Nah, ada satu lagi guideline namanya NHS ya tahun 2020 nih. Ya. Ini dia merekomendasikan untuk memperkuat barrier kulit dengan pelembab dengan moisturizer 30 menit sebelum menggunakan masker. Ya, jadi makanya teman-teman bisa coba diikutin nih ya. Kalau yang banyak aktif di luar rumah memakai masker, di mukanya juga bisa diolesin moisturizer ya sebelum pakai masker. Makanya dibilang ini sampai 30 menit sebelum menggunakan masker.
Ya, jadi istilahnya ini mereka juga melihat, oh ada trennya nih sebetulnya peningkatan penyakit kulit ternyata. Ya, nggak cuma kita lokal aja di Perdoski, di internasional pun mereka melihat sebetulnya problemnya. Nah, sekarang saya mau kenalin satu molekul dari moisturizer. Ya, ini juga sebetulnya nanti ada di kandungannya salah satu produk Soho kita, ya namanya Noroid. Ya, nanti lebih detailnya nanti Pak Hermawan yang akan jelasin deh mengenai ini. Ya, tapi sebetulnya pseudoceramid itu nanti itu adalah bentuk sintesis dari ceramid. Ya, ceramid itu sebetulnya adalah suatu substansi yang ada di kulit kita sendiri sebetulnya. Di lapisan epidermis itu ceramid itu tinggi sebetulnya juga. Nah, tapi pada saat nanti terjadi dermatitis kontak iritan, ceramid kita turun. Nah, itu makanya kita butuh diberikan suplementasi ceramid lagi. Yaitu nanti kita bisa menggunakan namanya pseudoceramid di sini. Ya. Nah, ini pseudoceramid itu nanti juga berfungsi untuk meningkatkan fungsi kulit sebagai proteksi. Istilahnya nanti dia akan meningkatkan kemampuan barrier dari kulit kita sendiri. Nah, sekaligus dia bisa menjadi pelembab di sini, pseudoceramid. Kemudian dia bisa meningkatkan kadar air pada kulit. Ya, jadi kulit kita bisa lebih minimal kering. Ya, bahkan mungkin kalau yang penggunaannya mungkin juga cukup teratur, ini maka malah mungkin kering hampir nggak ada mungkin di sini. Juga nanti bisa menurunkan TEWL. TEWL tadi adalah kehilangan air di bagian epidermis. Ya, jadi kalau pada saat TEWL-nya turun, berarti kulitnya akan lebih lembab di sini. Ya. Nah, pseudoceramid sendiri ini bisa mampu menembus jauh ke dalam stratum corneum, itu lapisan yang ada di epidermis, dan bisa meningkatkan profil ceramid di kulit. Makanya tadi saya bilang, ya di lapisan epidermis ini ceramid banyak. Dan pada kondisi dermatitis kontak iritan, ceramid ini akan turun. Nah, ini disinilah perannya pseudoceramid yang akan mengisi kekosongan ceramid di kulit kita. Oke. Nah, ini ada penelitian-penelitiannya ya terkait efek pseudoceramid. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5 penelitian di sini ya. Nah, ini nanti bisa menurunkan TWL, bisa meningkatkan hidrasi kulit, jadi kulit kita lebih lembab istilahnya. Juga bisa menurunkan tingkat keparahan penyakit kulit di sini. Ya, bahkan di penelitian lain bisa dikatakan ini mengurangi rasa gatal. Ya, memang keseringan kalau kulit kita kering pasti cenderungnya gatal deh. Ya, tapi kalau kulit kita terlalu berminyak, cenderungnya jerawatan malah. Repot ya kayaknya ya. Karena kan kalau bisa kombinasi deh mukanya. Ya. Atau enggak mungkin dijaga kondisinya jangan terlalu lembab, juga jangan kalau bisa jangan terlalu kering juga. Ya. Bahkan kalau kita bisa lihat ini juga di penelitian lain meningkatkan kualitas tidur pada pasien dermatitis. Ya, jelaslah orang gatalnya dikurangin, ya malam bayangkan kalau misalnya kita gatal-gatal, garuk-garuk badan sepanjang malam, apakah ya bisa tidur gitu. Ya, jadi penelitiannya ini makanya efeknya juga cukup bagus pada kulit. Jadi nanti teman-teman boleh silakan mencoba. Ya. Ini yang terakhir saya nampil juga studi klinis penggunaan pseudoceramid untuk kasus dermatitis kontak iritan. Ya, jadi ini studi kasus yang dilakukan pada para pekerja salon. Ya, jadi karyawan-karyawan salon deh, bisa itu hairdresser, sorry, ya, atau mungkin makeup artisnya ya, mungkin atau apapun di situ yang di salon, ya. Jadi itu ada 30 orang di sini, ya, tangannya udah kering kasar, ya, karena iritasi bahan-bahan kimia salon, ya. Sebut aja dah di salon tuh mungkin ada shampoo, ada pewarna rambut, ada apa lagi ya, serum rambut, ya. Banyak deh pokoknya. Saya jarang ke salon jadi saya nggak hafal juga deh salon. Ya. Nah, itu mereka 30 orang subjek uji ini nih, kita mau kasih krim yang mengandung pseudoceramid. Ya, selama 28 hari berturut-turut. Jadi kita istilahnya mau nyoba nih, udah ketahuan nih, ini orangnya tangannya kering, tangannya kasar, udah pasti dia dermatitis kontak iritan. Ya, kita mau kasih krim pseudoceramid selama 28 hari atau 1 bulan lah kepanjang. Kita habis itu mau lihat nih dari sisi dryness-nya, kulitnya kering atau enggak, dari sisi kulitnya berkerak, ya, berkerak tuh yang kayak apa ya, istilahnya yang nanti
warnanya kayak coklat-coklat yang bening gitu ya, berkerak tau lah ya kalau warna kulit ya. Atau enggak cracking, kulitnya pecah-pecah, kemudian ke redness atau enggak kulitnya merah, dan itchiness gatal. Ya, ini saya yakin ini parameter-parameter yang pasti teman-teman juga kalau misalnya ada masalah di kulit, ya ini pasti dilihat. Oh, kulit saya kering nih, kulit saya berkerak nih, kulit saya pecah-pecah nih, kulit saya merah, ataupun kulit saya gatal. Ya, ternyata kalau kita lihat dari penelitiannya, ada perbaikan parameter yang signifikan. Ya, baik itu di telapak tangan, ya, ataupun di bagian punggung tangan. Ya, kalau kita lihat parameternya semua nih mengalami penurunan semua nih di sini setelah 4 minggu pemakaian pseudoceramide. Ya, nah ini kita kalau mau lihat di sini contohnya nih. Ini cuman sayangnya di penelitian ini dia cuma ngasih contoh dokumentasinya di 2 tangan aja, tapi ya semoga ini pas di layar teman-teman ini juga warnanya cukup cakep ya. Di laptop saya sih jelas di sini nih. Ini sebenarnya ada perbedaan yang di atas nih kering nih masih nih yang baseline. Ini minggu kedua, ini minggu keempat. Kelihatan lebih mulus tangannya di sini. Ya, nanti mungkin slide-nya kan nanti bisa ini ya lebih jelas lagi dari slide-nya nanti pas sudah di-share. Ya, ini kasus kedua juga kalau teman-teman lihat nih kering, ada kemerahan juga di sini. Ya, ini setelah 2 minggu, ini juga setelah 4 minggu. Ya, jadi kelihatan ya bedanya tuh, mulus banget tangan di sini. Oke. Nah, makanya selain itu, selain kita amatin juga nih si penelitinya, mereka juga tanya nih, ya, sama si pekerja salonnya tadi tuh, gimana? Kamu merasa puas nggak? Tangan kamu berasanya gimana setelah make krim pseudoceramide ini? Kalau kita lihat 93,3% subjek uji yang ikut penelitian ini itu kepuasannya baik. Ya, jadi mereka merasa happy. Kulit mereka juga berasa lebih lembut, iritasinya pun juga berkurang dengan banyak. Ya, mereka rata-rata pekerja salon, ya kita kalau misalnya di salon-salon sini kan juga kalau misalnya ngeramasin kita ataupun nanti ngeluarin rambut, jarang banget mereka juga pakai sarung tangan ya. Kadang-kadang langsung pakai tangan sendiri aja, pasti nah itu kering terus itu. Nah, itu mereka merasa happy banget di sini. 93% ya, anggap aja 27 orang kali ya tadi ya kalau kita lihat. Oke, itu penutup dari saya untuk penelitiannya. Jadi nanti untuk produknya lebih detail mengenai pseudoceramide nanti Pak Wawan yang akan ngobrolin lebih banyak. Ya, tapi kalau saya pada prinsipnya selama pandemi COVID-19 ini, ya kulit kita itu rentan terhadap iritasi yang kita sebut sebagai skindemic tadi. Ya, tadi kalau skindemicnya tadi yang mungkin banyak kelihatan tuh di Maxne tadi sama di hand exit yang di tangan ya, tangan ada exit. Ya. Kemudian yang kedua, jangan lupa kita pakai pelembab atau moisturizer ya, yang sesuai dengan jenis kulit kita juga. Ya. Moisturizer nanti yang salah satunya tadi kan juga kalau kita lihat di guideline lokal maupun di guideline internasional itu mereka udah sarankan penggunaan moisturizer pelembab. Ya. Nah, di kita sendiri di Soho kita juga punya moisturizer yang mengandung pseudoceramide. Ya, pseudoceramide tadi itu juga kita lihat fungsinya udah sangat banyak, bisa meningkatkan fungsi pertahanan kulit, barier kulitnya, juga bisa meningkatkan hidrasi kulit supaya kulitnya juga nggak jadi kering dan mengurangi TWL. Itu juga nanti untuk melembabkan kulit. Ya, silakan nanti untuk cara penggunaannya, untuk nanti produk-produknya nanti akan dibahas lebih detail oleh Pak Wawan. Ya, kurang lebih itu yang bisa saya share terkait problem kulit kita selama pandemi COVID-19. Mungkin akhir kata saya juga bilang jangan lupa tetap 6M ya tadi ya, jangan lupa tetap 6M. Bukan berarti wah ini gara-gara ada health talk gini, oh saya jarang-jarang cuci tangan deh, ya saya lepas masker deh, bukan begitu ya. Tapi kita tetap melakukannya dengan benar aja. Karena kita mencegah supaya kulit kita tidak menjadi kering maupun iritasi. Ya, waktu dan tempatnya saya kembalikan ke Bu Rere. Terima kasih teman-teman. Baik, thank you Dr. Sandi. Kita berikan aplaus dulu ya kepada Dr. Sandi ya. Oke, thank you dokter pemaparannya. Rasanya cukup jelas sekali. Nah, tapi kita belum jawab chat dulu ya Bapak So People, nanti kita gabung saja di belakang. Jadi nanti biar dua narasumber langsung menjawab chatnya. Nah, selanjutnya saya ingin ingin minta Pak
Wawan untuk bisa memaparkan ya Pak. Tadi sudah dipromosi di awal nih sama Dokter Sandi. Nah, sekarang apa sih sebenarnya keunggulan produk kita? Katanya ada nih kata Dokter Sandi, ada produk kita yang bagus banget untuk mengatasi permasalahan kulit dari skindemic tersebut. Silakan Pak Wawan untuk share materinya Baik, dan terima juga kasih. berbincang dengan Soho People. Baik, terima kasih Bu Rere. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera Soho Peoples. Wah, keren banget nih julukannya Soho Peoples ya. Netizennya Soho. Oke, melanjutkan tadi yang disampaikan oleh Dokter Sandi pastinya sudah sangat lengkap sekali, jelas sekali. Saya lihat antusiasme untuk bertanya dari Soho People sudah sangat banyak. Saya sih sebenarnya di sini melengkapi aja ya Dok ya. Kelebihannya kalau ditanya apa kelebihan dari produk yang kita bawa itu karena dipasarkan oleh PT Soho, itu nomor 1 Bu Rere. Oke, saya lanjut mungkin ya ke presentasi saya. Saya sih sebenarnya nggak terlalu banyak, lebih ke memperkenalkan produk karena beberapa juga pastinya sudah cukup banyak yang mengenal produk yang berisi pseudoceramide, yaitu adalah Noroid. Oke, jadi Noroid sendiri ada 4 varian, 3 varian untuk yang syuting, dan ini yang memang akan kita campaign dan memang sekarang sedang kita promosikan untuk membantu mengatasi iritasi karena kebiasaan baru. Tapi sebelum berpanjang lebar, daripada cuma dengerin saya ngomong, kayaknya lebih mending nonton beberapa video ini dulu ya. How you like that? You gonna like that? Da-da-da-da-da-da-da. How you like that? How you like that? Da-da-da-da-da-da-da. Now, look at you, now look at me. Look at you, now look at me. Yes, I'm in the stars tonight. So bring the fire, set the night light. Shining through the city with a little funky soul. Light it up like dynamite. Baru tahu banget nih Kak, di Korea ada teknologi untuk merawat skin barrier kamu yang didesain ngikutin banget struktur kulit, namanya MLE. Formula ini benar-benar bikin loss yang cepat meresap ke kulit kamu. Kabar baiknya, kamu nggak perlu ke Korea buat dapetin ini. Karena sekarang udah ada Noroid yang diimpor langsung dari Korea. Buruan cobain sekarang sebelum kehabisan. Cause all I want is you, is you. It takes two. Cause all I want is you, is you. It takes two. Tahu nggak sih, kalau Noroid itu dapat meredakan ruam kulit yang sedang kamu alamin sekarang. Karena Noroid mengandung pseudoceramide dan juga difensamide yang dapat membantu mencegah atau meringankan kulit kering dan kemerahan. Noroid pakai teknologi MLE yang dipatenkan di Korea loh. Yuk share info ini ke teman-teman kamu. Kata siapa Noroid untuk wanita aja? Enaknya Noroid bisa dipakai dari anak-anak sampai ampi. Pria juga bisa loh. Sekali beli, bisa dipakai serumah. Noroid bisa dipakai semua usia, kalangan, dan semua jenis kulit. Yuk, beli Noroid untuk kesehatan kulit keluarga. Ya, tadi pastinya sudah cukup jelas ya dari penjelasan dari Dokter Sandi, kemudian juga dari beberapa video. Semoga bisa memberikan gambaran sebenarnya apa sih itu Noroid dan kelebihannya apa. Nah, tapi di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan beberapa hal. Yang pertama, Noroid itu sendiri merupakan akronim sebenarnya namanya. Jadi Noroid itu sebenarnya adalah singkatan dari non-steroid. Kenapa non-steroid? Karena salah satu penanganan masalah kulit, iritasi kulit, biasanya itu menggunakan produk-produk steroid yang mengandung steroid, which is sebenarnya tidak bisa atau tidak direkomendasikan untuk digunakan secara bebas atau harus dalam pengawasan dokter. Nah, makanya kenapa kita menggunakan Noroid yang which is non-steroid, harapannya selain memang untuk mengatasi masalah kulit, dia juga bisa digunakan sebagai pelembab. Nah, yang bisa digunakan sehari-hari dan bisa dibeli bebas.
tanpa perlu rekomendasi dokter juga. Nah, noroid sendiri adalah pelembab pada dasarnya, Bapak Ibu sekalian. Jadi ada dua jenis bentuk produknya. Yang pertama adalah lotions dan yang kedua adalah krim. Nah, yang lotions ini cocok untuk kulit-kulit yang memang membutuhkan kelembapan sedang. Kalau untuk yang krim itu lebih cocok untuk kulit-kulit yang kering banget. Nah, jadi memang fungsinya untuk memperbaiki ataupun mengatasi masalah skin barrier atau istilah kerennya atau istilah bahasa Indonesianya sawar kulit atau lapisan pertahanan kulit ya, yang biasanya terjadi kalau misalkan lapisan tersebut terganggu, otomatis akan timbul masalah dermatitis tadi seperti yang Dokter Sandi sampaikan. Nah, jadi produk ini dapat digunakan untuk kebutuhan sehari-hari untuk melembabkan ataupun membantu untuk mengatasi masalah-masalah iritasi kulit. Nah, apa sih bedanya noroid sama yang lain? Tadi sudah disinggung juga oleh Dr. Sandi, noroid itu mengandung pseudoceramide. Nah, tadi kan Dr. Sandi juga udah menjelaskan ceramide itu apa dan lain-lain. Nah, kenapa sih noroid menggunakan pseudoceramide? Pastinya karena berdasarkan penelitian yang ternyata moisturizer yang mengandung pseudoceramide itu sudah terbukti efektif, aman, dan kalau dibandingkan dengan ceramide itu lebih hemat. Karena dari sisi harga jauh lebih ekonomis. Dan kalau ceramide itu diekstraksi dari hewan, kalau pseudoceramide ini dia bentuk sintetis. Kenapa bisa dibilang lebih aman? Karena kalau dari hewan kan ada resiko alerginya bawaan ataupun toksisitas bawaan dari hewan yang diekstraksi. Sedangkan kalau versi sintesis atau sintetis itu resiko tersebut jauh lebih minimal. Jadi kelebihan noroid pastinya di sini lebih aman, lebih efisien, dan memang terbukti efektif pseudoceramide-nya. Yang kedua, yang hampir tidak dimiliki oleh beberapa produk-produk lainnya adalah kandungan defensamide. Defensamide ini apa sih? Nah, defensamide ini salah satu senyawa di dalam noroid yang bisa merangsang pembentukan antimikroba alami kulit. Jadi di kulit kita kan ada sistem pertahanan kulit tuh, ada antimikrobanya sebenarnya alami, namanya AMP. Nah, dengan adanya defensamide, AMP ini akan skip ya, terputus sepertinya. Ya. Defensamide ini akan merangsang produksi AMP sehingga sistem pertahanan lapisan kulit alami itu akan meningkat. Nah, jadi tidak hanya mengembalikan kelembapan, ada yang screen sharing ya, sorry. Ini ke close lagi saya. Sepertinya ada yang screen sharing. Jadi saya terclose. Oke, saya lanjutkan. Jadi AMP ini tadi fungsi noroid ini dari defensamide itu meningkatkan sistem pertahanan kulit, alami kulit, karena dia merangsang pembentukan antimikroba alami kulit. Yang berikutnya, noroid menggunakan teknologi yang namanya MLA dari Korea. Nah, makanya tadi videonya ada Korea-Koreaan kan. Kita ngikutin Korean Wave nih. Bagi yang suka K-pop ataupun drama Korea harusnya nyobain noroid nih. Karena noroid dari Korea, di mana teknologi MLA ini memang satu-satunya di dunia dan dipatenkan oleh prinsipalnya noroid dari Korea. Nah, kelebihannya noroid ini didesain lotions atau krimnya strukturnya tuh mirip seperti lapisan kulit sehingga produknya lebih mudah diserap oleh kulit. Nah, jadi cukup menarik sekali kombinasi dari beberapa komposisinya. Tapi tidak hanya itu, ternyata noroid juga aman. Kenapa aman? Karena bebas dari pengawet atau paraben yang biasa dikenal paraben ya. Bebas dari etanol, bebas dari pengharum atau fragrance. Intinya semuanya dirangkum. Noroid itu formulanya skin friendly, dermatologist tested, dan non-comedogenic. Jadi buat orang dewasa hingga anak-anak itu bisa digunakan. Nah, variasinya apa aja sih noroid? Noroid ada 3 untuk yang varian shooting. Ada yang noroid lotions yang besar 200 ml, bentuknya lotion, cocok untuk kulit yang keringnya sedang. Kalau untuk yang kering banget itu bisa pakai yang noroid shooting cream. Nah, kalau untuk anak-anak ataupun ada merah-merah yang cukup parah itu bisa pakai varian noroid derma rush cream. Selain memiliki 3 kandungan tadi yang saya sampaikan, noroid derma rush ini mengandung zinc oxide yang dapat membantu mengatasi kemerahan atau peradangan pada
kulit ya. Jadi kalau misalkan contohnya ruam popok kalau buat anak-anak ataupun iritasi-iritasi lainnya. Nah, kurang lebih ini untuk noroid derma rash, jadi memang cocok banget buat anak dan buat mengatasi ruam popok ataupun iritasi-iritasi kulit lainnya. Nah, yang terakhir, varian terakhir adalah noroid dermanual. Nah, ini juga salah satu varian noroid yang cukup berbeda dibandingkan dengan noroid shooting tadi. Kalau noroid shooting tadi buat melembabkan dan mengatasi iritasi kulit, kalau noroid dermanual regenerating digunakan untuk post estetik. Nah, bagi Bapak Ibu yang suka treatment wajah nih, biasanya kalau misalkan peeling ataupun laser atau habis treatment wajah, biasanya kan kulit suka kemerahan, sakit dan memang butuh regenerasi ya, biasanya dari regenerasi kulit dari tindakan estetik tersebut. Nah, noroid dermanual regenerating bisa digunakan nih. Kenapa? Karena kandungannya selain tadi ada defensamide, dia juga memiliki kombinasi komposisi yang membantu meregenerasi sel kulit, mencerahkan kulit, dan untuk memaksimalkan hasil perawatan estetik dari yang dilakukan. Jadi kalau misalkan biasanya kan habis treatment apa dikasih lotions ataupun krim apa buat mempercepat penyembuhan. Nah, bisa pakai noroid dermanual regenerating nih karena ada kombinasi dari beberapa komposisi. Ada bahan herbalnya juga dari Madecasoside yang dari Centella asiatica tuh pegagan ya. Nah, dari pegagan buat meningkatkan regenerasi kulit, kemudian ada yang membantu untuk mencerahkan kulit juga, ada niacinamide isinya. Kemudian ada tocopherol sama depantotenol juga yang membantu untuk memaksimalkan hasil perawatan estetiknya. Nah, jadi ini bisa digunakan untuk semua bagian wajah, tentunya hanya di lapisan terluar ya. Jadi hanya di kulit saja, tidak boleh ke bagian-bagian yang di dalam. Jadi seperti di permukaan atau rongga mulut itu nggak boleh, jadi hanya boleh di permukaan kulit aja. Jadi Bu Rere kalau mau pakai noroid, intinya kata kuncinya untuk membantu melembabkan kulit kering, kulit sensitif, ataupun kulit iritasi di permukaan kulit ya. Kalau iritasi karena luka dia yang pernah singgah di hati, pernah mewakili beberapa ribuan hari, nah itu nggak bisa. Oke, mungkin itu dari saya. Terima kasih, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Pak Wawan. Aduh, luka di hati ya. Oke. Pak Wawan mau bikin kuis di sini sekarang atau barengan sama Dr. Sandi gimana? Bareng aja kali ya, soalnya takutnya banyak yang sudah kelamaan. Ini udah banyak pertanyaan yang masuk nih. Ya udah, nanti jadi gimmicknya nanti kita pilih aja ya Dr. Sandi sama Pak Wawan. Silahkan mana yang akan dapat noroid, mana yang akan dapat gimmick dari HR gitu ya. Oke, thank you banget nih Pak Wawan. Sebelum masuk ke ke peserta yang lain gitu, saya boleh itu dulu ya ke Pak Wawan ya. Pak Wawan ini kan produk Soho ya. Jadi kita kan ada program Be Healthy ya Pak. Bisa dong kita beli itu di luar, kita klaim ke Be Healthy, bisa ya? Bisa. Oke. Hari Senin harga nggak naik, Bu. Hari Senin nggak naik ya? Nggak naik. Sekarang order ke PPG cabang juga bisa ya, Pak? Bisa, PPG cabang bisa. Dapat ekstra diskon juga ya. Sip, mantap sekali. Oke. Sip, thank you, Pak Wawan. Kita lagi ada program promo juga kalau mau beli di e-commerce. Nanti ada minggu depan, nanti ditunggu ada berapa program promonya. Ada gratis apa nanti bisa dilihat. Termasuk nanti gratis boleh foto bareng Dr. Sandi, Bu. Mantap, Dr. Sandi dan PM-nya dong Pak Wawan gitu ya. Oke, so people, kita udah pemaparan sudah selesai. Saya buka pertanyaan langsung dulu ya sebelum kita masuk ke chat. Silahkan siapa yang mau raise hand dulu nanti bisa open mic, saya akan panggil. Yang bisa bertanya langsung nih ke narasumber boleh disebutkan ke Dr. Sandi atau bisa disebutkan ke Pak Wawan. Silahkan. Ada yang ingin raise hand, ingin ngobrol langsung? Silahkan ya, so people. Malu-malu atau gimana? Nanti nggak dapat itu loh, nggak dapat hampers loh. Oh ya, oke, sudah ada nih. Dari Kak Lorin Suhendar. Oke, silahkan Kak Lorin. Ibu open mic. Kedengeran nggak?
Kedengeran, Laurin? Oh iya, Silahkan. untuk Dokter Sandi sih saya mau tanya, ada zat iritan lain nggak ya selain sodium lauryl sulfat itu ya yang perlu dihindari khususnya untuk pemakaian hand sanitizer atau sabun cuci tangan? Oke, terima kasih Ya. Bu Laurin. Oke, langsung saya jawab aja Bu Rere ya, berarti ya? Ya, silahkan. Oke, tadi mungkin saya cuma singgung ada sodium lauryl ya. Tapi kan sebetulnya kalau bahan-bahan lain yang paling banyak mengiritasi sebenarnya yang bahannya basicnya alkohol sih Bu. Jadi ya mungkin kayak etanol, isopropanolol, ya, ataupun nanti misalnya kayak sodium hipochlorite, ya. Bahkan mungkin yang kayak bahannya, sebentar saya sebut merek ya. Saya lupa ada merek itu tertentu tuh yang ada isinya kloro apa, saya lupa deh namanya. Tapi itu beberapa bahan-bahan itu, nah itu sebenarnya juga bisa buat bisa mengiritasi kulit juga sih Bu. Saya lupa yang itu mereknya apa ya bahannya. Benzalkonium chloride? Bukan itu. Chlorhexidin dong. Chlorhexidin. Bukan. Yang sabun cuci tangan juga Wan, yang warna hijau itu. Bentar, saya browsing sedikit ya, saya lupa namanya. Klorosilenol. Itu klorosilenol itu juga ada sebetulnya. Ya, saya usahain saya nggak sebut merek ya, nanti repot juga nanti malah. Ya, tapi itu beberapa molekul yang bisa nanti berpotensi mengiritasi. Gitu aja sih. Semoga ngejawab ya, Bu Laurin. Iya. Oke, terima kasih Dokter. Jawab ya. Oke, thank you. Ini dapat apa Pak Wawan? Kok udah gini Pak? Oke, dapat tuh kalorin. Oke. Oke, nanti saya catat ya. Oke, silakan ada yang bertanya lagi? Secara langsung satu lagi. Sebelum kita masuk ke chat. Saya dong, Mbak Rere. Oh, Mbak Eva, Teh Eva, silahkan di open mic-nya. Thank you. Silahkan. Ya, gini dok, saya itu ada dermatitis di kaki. Nah itu gatalnya banget. Cocok nggak ya kalau misalnya dipakai Noroid? Karena udah dibawa ke dokter, dipakein krim dari dokter, juga setelah krimnya habis itu pasti muncul lagi. Dan itu gatalnya luar biasa ya dok, apalagi kalau misalnya kita kena air hangat gitu kakinya itu udah pasti gatal banget ya dok, nggak bisa dibayangin deh. Terus sama satu lagi dok, saat ini kan saya sedang isoman nih. Nah salah satunya bibir pecah-pecah nih, bisa nggak ya pakai Noroid gitu, karena bibirnya pecah-pecah sampai ada luka gitu. Mohon pencerahannya ya Pak Dokter. Terima kasih banyak sebelumnya. Thank you, Teh Eva. Bisa dijawab juga nanti produknya oleh Pak Wawan ya mengenai tadi ya. Silakan Dr. Sandi, jawab dulu. Dr. Sandi masih di mute, boleh di itu dulu. Oh ya ampun, udah di mute ya. Udah ngomong. Silakan diulang dok. Oke, ini aku tadi manggilnya Teh Eva aja ya, ngikutin Bu Rere aja ya, berarti ya. Tadi katanya manggilnya teknik katanya, ya. Sebelumnya, kali ini lagi isoman ya, saya berharap semoga cepat sembuh juga ya, kalau gitu ya. Ini sama kalau bisa ya keluarga yang di sekitarnya juga tetap sehat-sehat aja nanti. Oke, saya jawab yang pertanyaan dulu. Ini dermatitis ada di kaki. Udah berapa lama kalau boleh tahu? Dari awal pandemi dok, 2019 sampai sekarang. Berarti? 2019 iya, berarti? Betul. Iya. Oke. Berarti ini dermatitisnya ada ulang tahun 2 kali juga ya, mirip kayak COVID nih berarti ya? Iya, udah. Oke. Gini, kalau prinsipnya sih gini ya, kalau misalnya Noroid, itu kan memang tadi kan kalau di prinsip tata laksana, prinsip pengobatannya, moisturizer itu memang salah satu yang kita rekomendasikan untuk dermatitis. Nah, tapi pengobatan seperti steroid atau antihistamin itu juga sebenarnya memang masih diperlukan, apalagi misalnya kondisinya dibilang nih udah dikasih krim ini nggak hilang-hilang, masih hilang timbul terus. Kalau saran saya sih kalau
ya, karena udah 2 tahun ini nggak hilang-hilang, ya ini apakah terapinya juga nggak diganti atau nggak dikombinasi atau mungkin nggak diberikan moisturizer, saya juga nggak tahu nih detailnya. Ya, tapi takutnya gini, ini kalau dermatitis udah sampai selama ini nggak resolve apa maksudnya nggak sembuh-sembuh. Takutnya nih udah sampai bertambah nih penyakit kulitnya. Makanya tadi kan saya sempat singgung ya, kalau dermatitis yang normal kan sebetulnya epidermis sampai dengan dermis nih. Jadi lapisan atas kulit sama lapisan tengah kulit. Cuman kalau misalnya dia nggak diatasi dengan baik, malah nanti bisa luka, itu bisa sampai dalam. Ya, luka terbuka nanti udah sampai dalam, nah itu nanti problemnya udah beda lagi tuh, udah bukan dermatitis lagi tuh, kayak gitu. Ya, nanti bisa siapa tahu jadi sampai lupus tuh ceritanya, amit-amit sih sampai lupus ya. Tapi itu udah beda masalah lagi nih, ya, karena ini kan saya nggak, karena kadang-kadang penyakit kulit gini nih paling enak kan kita ada gambar nih, ada foto juga nih, atau enggak saya lihat langsung nih. Cuman kalau saya ngeliatin kondisi kayak begini udah sampai 2 tahun nggak berobat, ya coba mungkin cek ke second opinion dulu deh kalau udah kayak begini. Ya. Oke, kalau yang kedua, yang bibir pecah-pecah, silakan nih Pak Wawan, aku kasih ke produk nih. Silakan Pak Oke, Wawan. jadi baik, terima kasih. Jadi memang untuk indikasinya sendiri yang disetujui noroid itu belum bisa untuk bibir ya, belum bisa untuk bibir. Tapi karena apa juga ada resiko untuk masuk ke dalam mulut juga ya. Jadi memang diusahakan untuk area-area kayak di mata, di sekitar mata, kemudian juga di area sekitar mulut itu tidak direkomendasikan karena memang belum ada penelitiannya. Tapi di luar sebenarnya untuk beberapa ceramide itu ada yang buat lip cream ya, Dokter Sandi. Kalau kita baca memang ada yang buat lip cream, tapi untuk noroid ini sampai saat ini belum ada penelitian untuk di bibir ya. Jadi belum direkomendasikan sih. Itu mungkin dari Dokter Sandi ada tambahan, Dok? Nggak ada sih. Kalau aku kan ini memang lebih related ke produk ya. Memang juga kan kalau di penelitian, yes, sebetulnya bisa di penelitian. Cuman memang yang di sini sayangnya memang belum ada keterangan detail ke arah situnya sih. Jadi aku setuju sama Pak Wawan. Ya nanti kalau memang dokter yang misalnya merekomendasikan untuk digunakan, ya why not gitu aja. Cuman dari kita sementara sih kita belum apa ya? Belum setuju, belum rekomendasikan lah untuk digunakan. Ya. Oke, semoga Thank you, menjawab ya. Teva sudah cukup clear atau nanti bisa konsul juga ke Dokter Sandi ya. Oke, Mbak Rere, Dokter Pak Hermawan, terima kasih banyak. Baik, thank ya you. Teva. Iya, sama-sama Pak. Tadi ada Mbak Ayu Suhami, raise hand. Apakah ingin bertanya langsung atau bagaimana? Oke, tidak ada jawaban. Kita langsung masuk ke pertanyaan aja ya, Pak Wawan dan Dokter Sandi. Jadi tadi Lorin sudah terjawab, Telva juga sudah terjawab, kemudian ada Yogyakarta APJ. Dok, minta saran terutama untuk rekan-rekan salesman nih. Ini mikirin teman-temannya nih yang bekerja mengunjungi area-area dengan resiko COVID tinggi seperti rumah sakit, apotek, klinik gitu kan. Sehingga proteksi masker terbaik adalah masker N95. Sedangkan jika dipakai di perjalanan dengan kondisi terik bisa membuat wajah belang meskipun sudah memakai sunscreen. Apakah ada saran ini untuk teman-teman lapangan, Dok? Tadi kan dengan kondisi itu ya. Gimana, Dok? Oke. Ini siapa nih berarti nanya ya? Di Yogyakarta APJ. Jogja APJ. Iya. Susah ya manggilnya jadinya ya. Ntar saya cari. Bapak atau Ibu yang di Yogyakarta ini, kalau saya sih balik lagi ini ya kan ya kalau memang sampai belang ini kan karena sinar matahari ya udah pakai sunscreen juga masih belang ya mungkin kalau saya sih saranin penggunaan sunscreennya yang SPF-nya pakai sesuai juga ya. Cuma prinsipnya kalau SPF pada sunscreen itu kan sebetulnya untuk melihat berapa lama itu bisa melindungi kulit. Nah, contohnya SPF 30 lah contohnya. Berarti itu sebenarnya dalam waktu 30 menit penggunaan itu nanti masih bisa melindungi kulit yang diaplikasikan sunscreen. Ya, jadi setelah itu mungkin mesti diaplikasikan ulang. Ya, kalau memang mobilitasnya tinggi dan kemudian masih membutuhkan perjalanan menggunakan kendaraan dalam jangka waktu yang cukup panjang ya pasti lebih disarankan menggunakan SPF yang lebih tinggi ya.
Dan kemudian kalau memang bisa juga menggunakan sunscreen-nya pun yang tipenya non-comedogenic sih. Apalagi kalau nanti akan ditutup juga dengan masker, ya. Nah, kalau masker memang iya, kalau paling ideal di mengunjungi tempat-tempat yang high risk COVID, memang yang N95 ya. Tapi kadang-kadang kita pakai masker medis biasa, tapi yang kita double pun juga sebenarnya bisa tuh. Sebenarnya kita pengguna masker double kan sebenarnya masih bisa nih. Cuma pada prinsipnya sekali lagi tadi ya, kalau saya sih gunain masker yang nyaman juga sih buat kita juga, jangan nyiksa juga sih, jangan terlalu kenceng juga. Jadi malah nanti istilahnya itu malah gesekan pada kulitnya nanti malah terlalu kenceng jadinya. Ya, kalau memang harus tetap pakai N95, ya kalau saya sih saranin yaitu nanti bisa pakai moisturizer juga sih nanti sebelum pakai masker di situ, supaya nanti nggak terlalu mengiritasi di kulit wajahnya deh sebetulnya. Ya. Semoga bisa ngejawab ya Bapak atau Ibu Yogyakarta APJ. Ya. Oke, Mbak Dini ada yang mau ditanggapi dari pemaparan Dr. Sandi? Ibu ya berarti. Halo Mbak Dini, apakah sudah menjawab? Atau bisa chat juga, apakah sudah clear? Oke, rasanya sudah jelas. Sudah jelas clear di chat, gitu. sudah. Iya, oke, thank you. Nah, lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya dari Banjarmasin EDP, dari Mbak Erni kalau nggak keliru ya ini. Kalau cuci muka pakai sabun muka, kan biasanya bisa sehari beberapa kali ya, 2 kali. Nah, kalau kita bisa sampai 5 kali sehari nih cuci muka pakai sabun, kemudian jika tidak pakai sabun muka bisa timbul jerawat juga sebenarnya. Jadi dilema juga ya kalau nggak pakai sabun muka, pakai air doang gitu ya maksudnya ya. Apakah tidak apa-apa dok kalau 5 kali cuci muka dan bagaimana sebaiknya? Silakan dok. Oke, ini tadi saya Mbak Erni katanya tadi ya. Iya, coba cek. Oke, Mbak Erni. Prinsipnya gini, kalau kita buat cuci muka itu intinya untuk jaga hygiene, kebersihan muka sih sebetulnya. Jadi kalau memang sampai harus kondisinya 5 kali sehari cuci muka, itu dengan catatan mukanya kotor ya, dengan aktivitasnya memang banyak di luar outdoor ya, kena panas matahari, kena debu, kena kotoran dan lain sebagainya, nggak ada problem sih sebetulnya. Karena lebih baik kita jaga kebersihan muka daripada ya kita cuma 2 kali sehari nanti malah muka jadi kotor, itu cuma lebih resiko timbul jerawat ya. Kalau saran saya sih intinya gini, kalau memang sabun muka itu kan ada ini ya, ada tipe-tipenya sebetulnya. Ada tipe sabun muka yang nanti prinsipnya dia akan menyerap minyak ya. Ada sabun muka nanti tipenya nanti minyak ya. Itu sih kalau saya sih suka bilang sesuaiin deh dengan kondisi mukanya ya, jangan sampai istilahnya mukanya misalnya basicnya udah kering nih, nanti dipakai lagi sabun muka yang menyerap minyak juga, yang menyerap cairan juga, mukanya tambah kering lagi ya. Mukanya udah basicnya kering, dipakai sabun yang bikin tambah kering ya, bisa pecah-pecah tuh muka tuh ya. Juga jangan ya mukanya basicnya udah lembab, nanti pakai sabun yang malah istilahnya bisa bikin mukanya jadi lembab, tambah jerawatan malah ya. Jadi sesuaiin aja. Kalau saya sih prinsipnya nggak ada masalah kalau tadi ya, kita selalu pada saat itu penyakit kulit ataupun untuk mencegah penyakit kulit, hygiene itu nomor 1. Ya, semoga ngejawab ya Mbak Erni. Ya, Kakak Erni sudah menjawab, 5 kali cuci muka pun nggak apa-apa ya, jadi selama itu disesuaikan juga dengan kondisi mukanya. Seperti itu. Sudah clear? Clear Bu, terima kasih Pak. Terima kasih. Oke, thank you. Nah, ini ada penanya laki-laki nih, Pak Mulyono Tejakusuma. Oke, untuk noroid, sepertinya untuk Pak Wawan, ini Pak Wawan standby. Untuk noroid shooting lotion intensive care, Pak. Saya baca ada penggunaannya, gunakan setelah mandi atau setelah wajah dibersihkan dan setelah perawatan UV. Pertanyaan saya adalah, apakah maksudnya apa maksudnya setelah perawatan UV? Itu yang pertama. Kemudian setahu saya untuk penggunaan UV itu kan sunblock ya. Apakah ada step setelah ini? Jadi ada 2 pertanyaan ya Pak Wawan. Silakan Pak Wawan.
Baik, terima kasih. Nanti ini mungkin bisa ditambahkan sama Dokter Sandi juga ya, karena terkait perawatan. Intinya setelah perawatan UV itu maksudnya tindakan estetik tuh banyak banget, salah satunya ada yang menggunakan sinar UV. Jadi kan UV kan ada yang baik, ada yang bisa berbahaya buat kulit. Nah, kalau yang dimaksud di sini adalah treatment kecantikan setelah dia yang menggunakan sinar UV, Pak Mulyono. Jadi intinya di sini menjelaskan bahwa habis perawatan pakai produk Noroid juga bisa gitu. Jadi kalau sebelum perawatan kan sayang kan pakai Noroid, tiba-tiba perawatan dulu itu nanti malah dia menghambat ataupun mengcover daerah yang mau kita treatment. Jadi lebih ke sana sih Pak Mulyono. Jadi bukan UV dalam arti sunblock ya, bukan dalam arti sunblock. Karena kalau misalkan kemampuan untuk sunblock itu dia istilahnya tuh SPF tadi seperti yang disampaikan oleh Dokter Sandi. Gitu sih dari saya. Mungkin ada tambahan Dokter Sandi, monggo Dok. Oke, setuju sih. Cuma mungkin nanti kalau nambahin contohnya UV terapi itu mungkin laser ya, kalau salah satunya Laser. sih. Nah, itu lumayan banyak. Atau enggak kadang-kadang kalau terapi selain kecantikan itu sebenarnya juga ada fototerapi sebetulnya. Kadang-kadang yang pakai UV radiation itu juga ada. Jadi ya biasanya itu sih tadi kalau Pak Wawan udah bilang ya ini nanti akan membantu ya kalau memang ada perawatan estetik itu nanti akan istilahnya memaksimalkan perawatan estetiknya nanti di situ. Ataukah istilahnya kadang-kadang kan perawatan estetik itu kan bikin mukanya jadi malah inflamasi tuh, jadi radang. Nah ini nanti akan ngeredakin getahnya radangnya. Ya. Ya, itu aja tambahan dari saya. Thank you Pak Wawan. Thank you Dokter Sandi. Ya, dari Pak Mul ada yang ingin ditanyakan lagi atau sudah clear dengan jawaban tersebut? Pak Mulyono? Oke, sudah clear Pak Hermawan dan Dokter Sandi, thank you. Oke, ini dari tadi Mbak Dini ada pertanyaan tambahan, sepertinya kita ketinggalan Dok. Apakah terkait Noroid Shooting Lotion bisa dipakai untuk menangani permasalahan lapisan kulit kering yang sampai suka ngelupas? Kemudian jika bisa, apakah dipakainya hanya sampai sembuh atau bisa dipakai berkelanjutan? Itu pertanyaan dari Mbak Dini. Maaf Mbak Dini ya, ada yang ketinggalan tadi. Oke, ini aku jawab dulu ya. Mungkin nanti mungkin aku bisa jawab yang bisa sampai sembuh atau pakai berkelanjutan deh. Mungkin kalau nggak pertama mungkin bisa dirimu jawab yang ini untuk permasalahan kulit kering. Ya, yang kedua mungkin aku bisa bantu jawab nanti. Oke, jadi kalau untuk kulit kering pasti bisa banget dan tadi seperti yang saya sampaikan, Noroid itu tidak hanya mengatasi masalah kulit, tapi juga membantu untuk melembabkan. Which is kan kalau kulitnya lembab, kulit kita jadi lebih sehat ya, jadi lebih sehat karena kulit yang baik itu tidak kering, tidak basah, tapi lembab pas ideal sehingga semua fungsi kulit dan estetikanya juga tetap terjaga. Jadi kalau dari saya sih seperti itu sih. Kalau ditanya bisa atau enggak, bisa banget. Karena memang kita lagi mengarahkan dan lagi campaign bahwa Noroid itu bisa untuk daily activity usage untuk melembabkan kulit kita supaya lebih sehat dan lebih estetik. Selain memang mengatasi masalah-masalah kulit. Gitu. Yes. Oke, aku nambahin dikit aja. Aku setuju dengan yang pertama. Mungkin yang kedua, ini jika bisa dipakai sampai sembuh atau pakai berkelanjutan, sebenarnya bukan sembuh ya. Kalau dibilang sih kita kan ini kan sebenarnya nggak penyakit nih sebetulnya kulit kering sampai kulit yang mengelupas kan sebetulnya ini kondisi kulit yang tidak normal aja sih sebetulnya. Jadi mungkin bisa sampai resolve aja ya, sampai mungkin reda. Itu nanti bisa diterusin aja karena pada prinsipnya ini nih sebetulnya bukan obat nih sebetulnya karena ini sebenarnya balik lagi ini perawatan rutin ya merawat ya bahkan ini mirip kayak skincare yang teman-teman biasa pakai nih sebetulnya jadi bisa terus dipakai berkelanjutan ya tapi ya balik lagi itu ya nanti cara penggunaannya pun juga nanti mesti benar ya jangan sampai nanti istilahnya moisturizer ini dipakai juga pada kulit yang kotor ya sama aja. Ya, kita ngasih suasana lembab ke bakteri, itu sama aja nanti. Ya, pastikan juga nanti pakai moisturizer pun di kulit yang udah bersih. Ya, itu aja yang aku tambahin. Thank you. Oke, thank you Dr. Wawan. Mbak Dini sudah clear ya? Jawabannya sudah sangat jelas sekali. Oke, lanjut kita sudah. Oke, thank you Mbak Dini. Pertanyaan dari Pak Ahmad Yani, yaitu Dokter Sandi, saya pakai Noroid Lotion untuk kulit tangan yang kering dan pecah-pecah.
sekarang sudah sembuh, Dok. Oh, pertanyaannya hampir sama ya tadi. Apakah dapat digunakan secara terus-menerus untuk pencegahan, Dok? Silakan kalau itu. Ya, ini tadi prinsipnya kita lebih negesin buat perawatan ya. Buat pencegahan sih nanti itu bonusnya sih sebetulnya. Tapi ini sekali lagi ini nanti untuk perawatan rutin kita sehari-hari. Ya. Jadi ya mau laki-laki, makanya tadi kan ada di videonya bagus tuh ya. Tadi bisa buat apa? Bisa buat pria juga tuh. Apa saya lupa tuh di Auntie atau apalah pokoknya tuh. Saya soalnya salah fokus sama lagu Koreanya soalnya. Ya. Cuman tadi mistisnya sebenarnya ada tuh. Jadi apa nggak cuma perempuan, jadi jangan cuma wanita aja. Maksudnya yang dipikirin ini skincare bukan. Karena ini kita jaga kesehatan kulit kan sebenarnya prinsipnya ya baik laki-laki maupun perempuan itu sebenarnya sama-sama penting kok. Ya bukan berarti nanti ujung-ujungnya buat estetik bukan, tapi sebenarnya buat kesehatan kita sendiri juga kok. Ya. Semoga ngejawab ya Pak Ahmad Yani. Ya, Pak Yani sudah clear atau ada yang mau ditanyakan lagi? Pak Yani silakan. Ya, Sepertinya sudah. ada yang raise hand. Dr. Ya. Sandi sama Mbak Rere. Thank you. Oke, sama-sama. Oke. Ada yang raise hand, Kakak Anissa, silahkan open mic-nya. Oke, Dr. Sandi izin bertanya. Kebetulan saya kan ada hobi di outdoor nih, itu naik gunung ya. Nah, suaranya kedengeran kan ya, Dok? Kedengeran, silahkan. Kedengeran, silakan. Nah, di gunung itu kan persediaan airnya cukup terbatas juga ya, dan dilema juga nih kalau mau skincarean kan kita harus bersihin muka dulu nih. Dan kalau bersihin muka pakai facial wash kan lumayan membutuhkan air yang cukup banyak ya. Nah, itu gimana ya, Dok? Maksudnya biasanya sih pakai tisu basah gitu. Nah, itu direkomendasikan atau enggak gitu setelah pakai tisu basah terus kita skincarean itu boleh atau enggak gitu? Atau ada tisu basah khusus yang harus digunakan untuk itu? Mohon pencerahannya, Dok. Oke, thank you Mbak Anissa. Wah, ini sih sebenarnya paling bagus topiknya khusus buat skincare ya. Mungkin nanti bisa berlanjutnya sama Noretda Manual nih, Wan, kalau begini nih ya. sebenarnya ada sih tips dan triknya sebenarnya ada. Cuma saya benar juga punya videonya. Cuman memang kebetulan saya juga nggak siapin juga sih sebetulnya. Karena ini prinsipnya tips dan triknya untuk pemakaian skincare sih sebetulnya. Ini kayak saya pernah dapat karena saya waktu itu pernah ikut seminar di Perdesti juga. Jadi ini ada tips-tipsnya, tapi prinsipnya sih kalau menggunakan tadi tisu basah sebetulnya nggak begitu recommended sih sebetulnya, karena iya memang bisa kotoran terangkat, tapi sebetulnya itu nanti malah bikin kulit jadi lebih kering sebetulnya. Ya, makanya skincare yang nanti dipakai pun itu apakah nanti sesuai dengan kondisi mukanya habis menggunakan tisu basah pun ya kita nanti mesti lihat lagi tuh. Ya, jadi sebenarnya variabelnya cukup banyak nih kalau mau dijawab ya. Tapi nanti kalau misalnya ada waktu dan kesempatan berikutnya ya nanti kita mungkin bisa bahas terkait pemakaian skincare deh nanti. Ya. Boleh, untuk Dok. sementara sih nanti jawabannya kalau dari saya sih itu ya. Jadi saya sih nggak begitu merekomendasikan sih sebenarnya menggunakan tisu basah. Tetap menggunakan air bersih sih sebetulnya. Ya, semoga ngejawab ya Mbak Anissa ya. Iya, nanti kalau ketemu kali Mbak Anissa harus cuci muka gitu ya. Atau di pegunungan. Oke, terima kasih Dr. Sandi. Ya, terima kasih. Thank you, Mbak Anissa. Oke, rasanya kalau dari chat sudah terjawab semua ya. Apakah ada yang masih ingin bertanya lagi? Silakan. Sebelum kita tutup. Oke, rasanya sudah tidak ada lagi ya yang oh, ada satu lagi. Oke, atau Kak Olive bisa langsung bertanya saja. Ini daripada saya baca, boleh dibuka mic-nya. Silakan Kak Olive. Apakah bisa di open mic-nya Kak Olive? Oke, saya baca aja ya langsung ya. Oke, saya yang bertanya ke dokter nih. Beberapa waktu lalu kulit saya timbul bintik merah karena alergi dingin. Jadi faktornya alergi ini ya. Beberapa meninggalkan bekas, Dok. Apakah noroid bisa membantu memudarkan bekas bintik merah karena alergi pada kulit? Nah, Pak Wawan juga bisa menambahkan. Silahkan, Dok.
Oke, sayangnya kalau balik lagi ke edukasi, enggak sih sebetulnya. Karena ini prinsipnya tadi kamu moisturizer ya, kita ngelembapin. Jadi, ya kalau misalnya nanti teman-teman ada yang pakai Noroid, ini fungsi moisturizer dapat tiba-tiba mukanya berasa lebih glowing, ya itu nggak tahu ya, mungkin itu bonus deh. Tapi sebetulnya pada prinsipnya sih enggak sih sebetulnya. Bisa apa nanti memudarkan bekas bintik merah, nanti habis itu nanti bilang lebih putih, lebih glowing, aduh tuh enggak deh sebetulnya. Ya, kalau misalnya ada berasa ya syukurlah tuh bonus mungkin buat teman-teman. Ya, mungkin bisa ditambahin Pak Wawan. Ya, setuju. Jadi ada varian tadi seperti yang terakhir, produk yang terakhir saya masukin, dia ada Noroid Dermal Regenerating, tapi itu dia membantu untuk mencerahkan. Kalau misalkan sampai menghilangkan sih, belum ada varian Noroid yang buat menghilangkan. Tapi kalau untuk mencerahkan kulit, karena ada niacinamide-nya, bisa coba untuk yang Noroid Dermal Regenerating. Itu sih. Oke, Kak Olive ada yang ingin ditanyakan lagi atau sudah clear dengan jawaban ini? Oke, atau ada rekomendasi lain dok untuk menghilangkan bekas tadi pakai apa ya dok? Oke, nah kalau biasanya sih bekas sih kalau memang mau paling bagus kita treatment ya, memang treatment estetik sih memang sebetulnya. Jadi nanti bisa pakai tadi Pak Wawan sempat bilang ada peeling tuh sebetulnya itu yang paling gampang tuh ya chemical peeling ataupun nanti menggunakan laser ya itu nanti sebenarnya paling bagus paling kelihatan hasilnya itu pakai itu ya cuman balik lagi nanti ya perawatan pasca estetiknya pun nanti itu mesti pas sih itu mungkin di lain waktu dan kesempatan ya kalau memang nanti kita bisa bahas mengenai perawatan estetik ya nanti kita setup lagi deh. Oke, Ya. thank you dok. Baik, rasanya kita sudah cukup karena sudah mau jam 12, banyak yang mungkin mau sholat Jumat juga. Mungkin ada take home message dari Dr. Sandi maupun Pak Wawan. Silahkan Dr. Sandi terlebih dulu sebelum kita. Oke, terima kasih Bu Rere. Kalau dari saya sekali lagi tadi saya negesin aja ya, ini kita tujuannya merawat kulit ya. Jadi merawat sama mencegah terjadi skin damage pada kulit. Sekali lagi saya tidak menyarankan teman-teman untuk meninggalkan 6M yang tadi, tetap lakukan 6M, tapi bisa bantu merawat kulit teman-teman dengan tadi penggunaan moisturizer. Itu aja dari saya. Silakan Pak Wawan. Oke, dari saya sih simple pesannya, kalau butuh pelembab yang recommended, jangan lupa Noroid. Udah itu aja. Mantap sekali ya. Oke, thank you. Nanti kita pilih ya Dr. Sandi sama Pak Wawan. So people nanti ada 6 orang yang akan mendapatkan 3 gimmick dari HHR dan juga 3 hampers Noroid nanti dari Pak Wawan sendiri. Oke, thank you kepada tim medical yaitu khususnya untuk Dr. Sandi dan juga atas pemaparan produk knowledge-nya dari Pak Wawan terkait untuk produk knowledge yang telah dibagikan ke Soul People. Materinya sangat bagus, sangat menarik dan sangat cocok di saat kita masih masa pandemi ini ya. Dan saya berterima kasih juga kepada Soul People yang sudah mengikuti sesi webinar kali ini dengan antusias dan banyak obrolan-obrolan santai hari ini. Harapannya kita semua dapat belajar wawasan baru ya, khususnya mengenai materi yang dibawakan tadi, bagaimana kita merawat dan juga mencegah juga terkait permasalahan kulit khususnya untuk skin damage. Kita harapkan juga aware dengan kesehatan masing-masing. Kedepannya Health Talk tetap seperti janji tim medical ya. Jadi kedepannya setiap 4 bulan sekali akan ada sesi Health Talk dari tim medical yang nanti bergantian baik dari tim Dr. Sandi maupun dari tim Dr. Andreas. Nah, bagi So People yang ingin memberikan saran perihal topik kesehatan boleh disampaikan ke saya. Nanti saya akan sampaikan ke tim medical. Oke, itu saja dari saya dan saya harapkan teman-teman semua tetap sehat, tetap semangat semuanya. Silahkan untuk melanjutkan aktivitas kembali. Sampai berjumpa lagi di sesi SGH Webinar Series khususnya untuk Health Talk. Salam sehat selalu. Thank you Dr. Sandi. Thank you Pak Wawan. Sehat selalu. Pak Sandi, Pak Wawan, Rere, dan semua. Terima kasih semuanya.